Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan fokus ke satu bab spesifik dari materi yang ada, yaitu bab 10, pesan yang disampaikan pemerintah. Kita mau lihat nih, gimana sih lembaga pemerintah Amerika Serikat yang paling bertanggung jawab soal makanan kita, yaitu Departemen Pertanian atau USDA, itu menyampaikan pesannya soal nutrisi. Gedungnya kan megah ya, di National Mall, Washington, dekat monumen-monumen lain. Presiden Lincoln bahkan bilang, ini departemen rakyat. Tapi, pesannya beneran buat rakyat nggak ya? Misi utama USDA itu kan secara garis besar mengawasi makanan kita dari ladang sampai ke meja makan. Tapi, ini dia yang menarik. Ada konflik kepentingan yang cukup fundamental di sini. Di satu sisi, tugas mereka itu menjaga kesehatan sekitar 312 juta warga Amerika. Tapi, di sisi lain, mereka juga ditugaskan buat mempromosikan industri pertanian, termasuk daging dan produk susu, yang seringkali rekomendasinya itu berseberangan sama nasihat kesehatan terkini. Mari kita coba bongkar ini. Itu membentuk panduan nutrisi yang Anda terima, termasuk juga pelabelan makanan yang Anda lihat, dan bahkan jenis makanan apa yang didorong buat Anda konsumsi lebih banyak. Ini dinamika yang kompleks, tapi dampaknya nyata banget ke apa yang Anda makan tiap hari. Oke, Mari kita mulai dari hulunya dulu ya. Tempat nasihat nutrisi resmi USDA itu dibuat. Ternyata bukan di gedung utama yang megah itu, tapi di kantor satelit di Alexandria, Virginia. Namanya Pusat Kebijakan dan Promosi Nutrisi atau CNPP. Kok rasanya lokasinya yang agak minggir ini kayak mencerminkan prioritasnya ya di USDA? Kayak kurang penting gitu? Bisa jadi begitu. Dan panduan yang mereka hasilkan, contohnya Dietary Guidelines for Americans tahun 2010 yang dibahas di sumber Anda, itu kelihatan banget konflik kepentingannya. Panduan itu sebenarnya ada menyebutkan sumber utama lemak jenuh, keju, pizza, terus makanan penutup berbasis biji-bijian kayak kue, donat gitu. Ada juga makanan penutup susu, ayam, sosis, bacon, iga, burger, masakan Meksiko, daging sapi, daging babi. Daftarnya lengkap sebenarnya. Lengkap ya? Tapi, pasti ada tapinya nih. Nah, iya. Informasi penting ini, daftar biang kerok lemak jenuh ini ternyata nggak ditaruh di depan. Malah tersembunyi di halaman 26 dari laporan setebal 95 halaman. Ya siapa juga yang bakal baca sampai situ kan? Wah, jauh juga ya. Terus apalagi? Lebih parahnya lagi, panduan itu secara eksplisit bilang kalau mereka tidak menyarankan pengurangan konsumsi daging dan keju secara spesifik. Bahkan grafik My Plate, yang katanya lebih gampang dipahami itu, pengganti piramida makanan, itu juga pesannya ambigu soal daging dan produk susu ini. Loh, kenapa begitu? Udah tahu sumber masalahnya kok kayak nggak mau nunjuk langsung, terutama ke daging dan keju. Waktu itu wakil direkturnya Robert Post bilang alasannya ya tujuan panduan bukan buat menghilangkan makanan tertentu. Tapi argumen itu agak gimana ya, soalnya USDA malah melangkah lebih jauh. Panduan 2010 itu malah memasukkan keju ke daftar makanan dan nutrisi yang perlu ditingkatkan konsumsinya. Ditingkatkan keju. Iya, daging juga masih dipuji sebagai sumber nutrisi penting, cuma dikasih catatan pilih yang rendah lemak. Nah ini dia, yang rasanya agak mengawang kan? Kayak yang dijelaskan di sini, keju rendah lemak atau bebas lemak, itu seringkali rasanya, ya gitu deh, kurang enak buat banyak orang, dan nggak gampang juga nyarinya di supermarket. Terus soal daging merah rendah lemak. Nah, itu juga hampir nggak ada potongan daging merah utuh yang benar-benar memenuhi definisi USDA soal rendah lemak, yaitu 3% lemak atau kurang. Jadi ngasih saran yang secara teknis mungkin benar, tapi susah banget dipraktekkan sama orang biasa, apa gunanya coba? Tepat sekali. Ini contoh klasik gimana mandat ganda itu bikin panduan yang di atas kertas mungkin oke, tapi di lapangan malah bikin bingung. Dan akhirnya kurang membantu Anda sebagai konsumen yang pengen milih lebih sehat. Ada jarak gitu antara rekomendasi sama realita di toko. Oke, jadi panduannya bisa membingungkan. Terus gimana soal informasi di kemasan? Label makanan ini kan juga penting. Kita tahu FDA itu aturannya lumayan jelas ya buat makanan kemasan soal info garam, gula, lemak. Tapi kalau daging dan produk susu, itu kan wewenangnya USDA. Beda ya aturannya? Wah, beda banget. Setidaknya untuk waktu yang lama ya. Seperti yang dijelasin di bab ini, untuk daging potong segar, toko itu cuma wajib pasang semacam, ya, poster atau pamflet umum lah soal lemak. Dan itu dipasangnya cuma di sekitar pendingin daging.
Bisa di atas, di bawah, kadang malah di seberang lorong. Gampang banget kelewat sama Anda pas belanja. Jadi nggak nempel di kemasannya langsung. Enggak. Baru tahun 2012, itu pun setelah didesak bertahun-tahun, USDA akhirnya mewajibkan info lemak dicantumkan langsung di kemasan daging giling. Oke, ada kemajuan. Tapi kok kayaknya selalu ada hadiah buat industrinya ya? Ada lagi nggak nih? Ada, USDA itu mengizinkan industri pakai sistem label persen ramping atau persen lean yang menurut banyak ahli gizi itu sangat menyesatkan. Contohnya nih, daging giling yang paling banyak lemaknya, 30% lemak, itu bisa dilabeli 70% ramping. Oh, jadi fokusnya ke yang bukan lemak ya? Iya, buat Anda sebagai konsumen, angka 70% ramping ini kedengarannya kan jauh lebih sehat daripada kenyataannya. Padahal lemaknya 30%. Ditambah lagi, data di sumber ini nunjukin kalau daging yang beneran lebih ramping itu harganya biasanya lebih mahal, seringkali beda $1 per pon. Jadi secara nggak langsung malah mendorong orang beli yang lebih berlemak karena lebih murah ya? Bisa dibilang begitu. Jadi konsumen itu kayak sengaja dibikin bingung pas mau milih yang lebih sehat. Rasanya kok ini sistematis ya? Antara info penting disembunyiin di laporan tebel, saran yang susah dipraktekkan, terus label yang bisa dibilang ngaco. Ini bukan kebetulan aja kan? Gimana sih industri bisa sekuat itu pengaruhnya? Pengaruhnya itu ternyata lebih terstruktur dan merasuk ke dalam sistemnya. Nggak cuma lobby dari luar aja. Materi Anda menjelaskan gimana kelompok industri makanan, terutama lewat asosiasi kayak Grocery Manufacturers Association, itu udah aktif banget bahkan sebelum panel penasehat buat panduan diet 2010 mulai kerja. Mereka berhasil menominasikan 7 dari 13 anggota panel itu. Tunggu. 7 dari 13 anggota panel penasihat panduan diet nasional itu nominasinya dari Asosiasi Produsen Makanan? Ini kayak nyuruh serigala jaga kandang ayam dong. Iya, analogi Anda cukup menggambarkan situasinya sih. Salah satu contoh yang disebut di bab ini itu Roger Clemens, ilmuwan pangan yang punya pengalaman 21 tahun jadi eksekutif di Nestle. Wow. Alasan JME waktu itu ya, katanya perlu keahlian pengembangan produk makanan di panel. Terus lagi, JME juga secara terbuka menentang rekomendasi awal panel buat nurunin batas lemak jenuh harian dari 10% jadi 7% total kalori. Oh ya, kenapa ditentang? Argumennya, katanya batas 10% yang lama itu lebih ramah konsumen dan target 7% itu terlalu abstrak buat orang awam. Alasan ramah konsumen ya? Iya, ini nunjukin gimana lobby industri itu bukan cuma nolak aturan, tapi aktif membentuk narasinya, membentuk isi panduannya dari dalam, supaya rekomendasi akhirnya nggak terlalu ganggu bisnis mereka. Jadi, bukan cuma melemahkan aturan, tapi malah menjadikan USDA semacam mitra promosi aktif gitu ya, terutama buat daging dan keju ini, di mana konfliknya paling kelihatan. Tepat sekali. Kemitraan ini sangat kuat dan terstruktur. Ambil contoh industri daging sapi deh. Ada program namanya Check Off. Jadi setiap peternak jual ternak, sebagian kecil uangnya dikumpulin jadi dana besar. Dana ini dikelola sama Dewan Industri, tapi diawasi langsung oleh USDA. Tugasnya ngapain dana sebesar itu? Tugas utamanya ya promosi konsumsi daging sapi. Caranya macam-macam. Mereka bikin resep-resep baru. Yang seringnya pakai daging dan keju itu ya? Nah, iya. Sering banget kombinasi daging dan keju. Terus mereka danai riset buat bikin potongan daging yang bisa diklaim lebih ramping, kayak flat iron itu. Dan mereka juga bikin kampanye PR besar-besaran menonjolkan nutrisi kayak seng B12 buat ngelawan citra negatif daging merah soal lemak. Dan berhasil. Efektif banget. Data di sumber ini nunjukin konsumsi daging sapi naik sekitar 3-5% per tahun gara-gara promosi Check Off ini. Terus ini nyambung nggak sama kontroversi pink slime yang dulu sempat heboh itu? USDA gimana posisinya di situ? Nah iya, kasus pink slime itu contoh ekstrim gimana kemitraan ini bisa bekerja. Nama teknisnya kan Lean Finely Textured Beef atau LFTB. Itu produk sampingan potongan daging sapi yang diolah pakai gas amonia buat bunuh bakteri. Diolah pakai amonia? Betul. Dan USDA menyetujui LFTB ini dipakai sebagai campuran di daging giling tanpa perlu label khusus. Padahal seperti yang diungkap di materi Anda,
ada kekhawatiran serius di kalangan ilmuwan USDA sendiri soal keamanan residu amonianya, dan juga soal etisnya, ada pejabat internal yang bilang ini menipu konsumen karena nggak dilabeli. Lalu gimana akhirnya? Butuh kehebohan publik yang besar yang dipicu laporan investigasi jurnalis Michael Moss yang bikin istilah pink slime populer. Ditambah lagi, keputusan restoran besar kayak McDonald's dan toko-toko lain buat berhenti pakai LFTB, baru deh USDA dan industri mulai berubah kebijakan. Bahkan, dana check-off daging sapi itu juga dipakai buat danai kampanye preemptif. Tujuannya buat melawan kesimpulan laporan ilmiah internasional yang bilang daging olahan dan merah itu ningkatin resiko kanker. Wah, ini gambaran yang agak gelap ya buat industri daging. Terus gimana dengan keju? Saya perhatiin, dan mungkin Anda juga, konsumsi keju tuh rasanya meledak banget beberapa dekade terakhir. Apa ini juga hasil promosi yang didukung USDA? Itu sama sekali bukan kebetulan. Jadi ceritanya, waktu Anda dan konsumen lain mulai ngurangin minum susu murni yang tinggi lemak di tahun 70-an, 80-an karena isu lemak jenuh, Iya, ingat saya waktu itu heboh soal lemak jenuh. industri susu jadi pusing. Mereka kebanjiran lemak susu atau milk fat yang nggak laku dijual dalam bentuk susu cair. Solusi cerdas dari industri, ubah kelebihan lemak susu itu jadi keju. Keju kan lebih awet dan bisa dipasarin beda. Jadi keju itu solusi buat surplus lemak susu? Betul. Awalnya, pemerintah AS malah sampai beli surplus keju itu dalam jumlah besar buat stabilin harga peternak. Mungkin Anda pernah dengar cerita soal gudang keju pemerintah raksasa. Itu beneran ada loh. Serius? Saya kira itu cuma urban legend. Nyata. Tapi akhirnya program pembelian itu dihentikan. Industri susu lalu bikin Dairy Management Inc., organisasi pemasaran yang juga didanai lewat check-off, diawasi USDA. Misinya ya promosi keju secara agresif. Mereka nggak ragu kerjasama langsung sama raksasa makanan cepat saji. Contohnya? Yang paling terkenal itu sama Domino's Pizza. Dairy Management Inc. ini bantu danai kampanye pemasaran buat pizza yang kejunya lebih banyak. Wow, pantesan ya. Hasilnya luar biasa buat industri. Konsumsi keju per kapita di AS melonjak dari sekitar 11 pon per orang per tahun di 1970 jadi 33 pon di 2007. 3 kali lipat. Iya, ini memang nyerap kelebihan lemak susu, tapi ironisnya malah nambah asupan lemak jenuh total di diet orang Amerika. Lemak yang justru disuruh dibatasi sama panduan USDA sendiri. Ini ironis banget ya. Lembaga pemerintah yang harusnya jagain kesehatan kita malah jadi kayak bagian tim marketing produk yang kontribusi ke masalah obesitas dan penyakit jantung. Gara-gara mandat ganda itu. Semua temuan dari bab 10 ini benar-benar bikin kita mikir soal kepercayaan ya. Kalau USDA seerat itu sama promosi industri, khususnya daging dan keju, gimana kita sebagai individu bisa percaya penuh sama pesan nutrisi mereka? Apalagi kayak yang disinggung di bagian lain materi Anda, perusahaan besar kayak Kraft aja sampai merasa perlu bikin inisiatif anti-obesitas sendiri. Seolah mereka mengakui pemerintah lambat atau terkompromi gitu ya. Itulah inti dilemanya buat Anda sebagai konsumen. Peran ganda USDA, regulator kesehatan sekaligus promotor industri, itu secara inheren menciptakan konflik kepentingan. Akibatnya pesan nutrisi yang keluar sering jadi ambigu, membingungkan, atau bahkan secara halus dirancang buat mendorong konsumsi produk yang mungkin perlu dibatasi demi kesehatan. Apalagi kalau menyangkut komoditas kayak daging dan keju, di mana industrinya kuat banget, terorganisir, dan punya akses langsung ke dana promosi kayak check-off yang diawasi USDA sendiri. Jadi panduan yang harusnya jadi kompas kesehatan Anda tuh secara sistematis arahnya bisa dibelokkan sama kepentingan komersial. Bikin navigasi pilihan sehat jadi makin susah. Jadi, visinya Lincoln soal Departemen Rakyat itu kayaknya setidaknya di urusan panduan nutrisi ini udah geser ya. Jadi, departemen yang prakteknya lebih sering melayani industri daripada kesehatan rakyatnya sendiri. Cukup meresahkan ya kesimpulan dari bab 10 ini. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Pembahasan kita hari ini, yang fokus pada bab 10 dari materi Anda, nunjukin kalau pesan nutrisi resmi dari pemerintah AS, khususnya USDA, itu bukan pesan murni sains aja. Pesan itu hasil tarik-menarik kepentingan yang kompleks dan seringkali nggak seimbang antara kesehatan publik dan promosi industri.
Iya, bab ini efektif banget menyoroti gimana USDA, lembaga yang harusnya jadi panduan terpercaya kita soal makanan, malah dalam banyak kasus jadi mitra strategis industri buat masarin produk, kayak daging sapi dan keju, yang mungkin konsumsinya perlu kita kelola lebih hati-hati. Mekanisme kayak program check-off, pengaruh industri dalam panel panduan diet, itu semua bukti nyata konflik kepentingan yang sistemik ini. Ini tentu ninggalin satu pertanyaan besar buat Anda renungkan sendiri. Sadar akan peran ganda dan potensi bias dalam pesan resmi USDA ini, gimana strategi Anda selanjutnya buat menavigasi lautan informasi nutrisi? Gimana caranya membuat pilihan yang benar-benar paling sehat buat diri Anda dan keluarga? Sumber informasi alternatif mana lagi yang mungkin perlu Anda cari biar dapat perspektif yang lebih utuh dan gak terbebani konflik kepentingan? Pertanyaan penting untuk dibawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.